Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan serta pertolongan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami serta keluarga kami serta pelayanan kami ya Bapa, bahkan jemaat-jemaat yang kami layani oleh karena Tuhan yang mempercayainya. Kami bersyukur untuk segala sesuatu itu semua ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami boleh diberkati dengan pelayanan saudara-saudara kami yang telah memimpin, ya Tuhan, untuk setiap kami berjumpa dengan Allah yang hidup. Kami bersyukur juga untuk persekutuan pada pagi hari ini, kami boleh datang dalam kesempatan-kesempatan yang indah, dan kami boleh bersuka cita bersama-sama di pagi hari yang cerah dan indah, tempat kami masing-masing, yang bisa bersatu di dalam Zoom ini. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Dan perkenankan untuk kami masing-masing belajar dan kembali mengingat akan pertolongan-Mu, mengingat akan firman-Mu yang hidup, untuk kami bisa menghidupinya hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati seluruh pengurus PMD, dan juga apa yang akan kami lalui sepanjang hari ini. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pada tahun 2005 ada seorang yang uh, ditangkap Tuhan, walaupun memang pada masa kecilnya dia sudah bersekolah minggu. Ya, dia sudah bersekolah minggu dan orang itu uh, bersekolah minggu dengan teman-temannya tentunya ya. Nah, yang satu temannya sudah menjadi seorang pendeta di Australia, ya, dan dirinya sendiri tumbuh berkembang dan akhirnya terkenal menjadi seorang yang disebut-sebut sebagai kelompok, ya, pemimpin dari sebuah kelompok bernama Bali Nine, ya, Bali 9, ya, itu sebuah kelompok narkotika yang besar, ya, cukup besar di skala internasional. Nah, waktu itu di tahun 2005, anak buahnya ada sejumlah nama, Bapak Ibu bisa temukan di Google, ya. Mereka tertangkap di Bandara Ngurah Rai karena membawa cukup banyak uh, sabu dan ganja, hampir 50 kiloan. Dan pemimpinnya memang tidak tertangkap, tetapi dia sengaja menyerahkan dirinya oleh kepolisian di Indonesia, ya, Polri. Mereka langsung dia ditangkap dan dia namanya Andrew Chen. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu ya. Andrew Chen kemudian dimasukkan dalam ruang isolasi dan dia hanya membutuhkan atau mengatakan kepada sipir supaya dia bisa diberikan uh, sebuah Alkitab, ya, sebuah Alkitab karena dia masa kecilnya pernah sekolah minggu. Tapi Alkitab itu sulit didapat sewaktu dia dipenjarakan. Temannya yang menjadi pendeta, namanya, dia langsung terbang ke Bali dan dia bawa Alkitab. Dia bawa dan dia serahkan kepada Andrew Chen. Dia bilang, kamu baca ya Alkitab ini, besok saya akan ke sini. Oke, karena di ruang isolasi tidak bisa lama untuk bicara-bicara ya. Nah, lalu kemudian keesokan harinya Pak Pendeta Lukas bertemu dengan Andrew Chen dan berkata, apakah kamu mengerti isinya? Andrew Chen berkata, saya tidak mengerti isinya. Baik, kalau begitu besok saya ke sini lagi, ya, tanya lagi sama kamu. Oke. Nah, lalu kemudian singkat cerita,
Pak Pendeta bertanya kepada Andrew Chen lagi, Andrew, kamu baca Alkitab? Baca. Kamu mengerti isinya? Saya tidak mengerti. Apa yang kamu baca? Saya baca bangsa Israel sedang dituntun Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Apakah kamu saat membaca Alkitab berdoa terlebih dahulu? Oh, saya tidak berdoa, katanya. Oke, kalau begitu, kamu doa ya besok, ya. Dan besok saya kesini lagi, tanya sama kamu. Oke, pada yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat. Nah, Pak Pendeta Lukas tanya lagi sama Andrew Chen, ya. Nah, lalu uh, kamu baca Alkitabnya? Ya, saya baca. Uh, apa yang kamu baca? Ya, apakah kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Ya, lalu apa yang kamu baca? Saya membaca peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia meminta murid-muridnya untuk mengambil uh, seekor keledai dan dia menungganginya memasuki kota itu. Dan sayalah keledai itu. Dia berkata bahwa dialah yang menjadi keledai itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tunjukkan kebenarannya. Seekor keledai sejak muda sudah menjadi destiny atau orang saudara kita berkata takdirnya gitu ya, menjadi hewan yang bisa membawa barang kemana-mana. Ya, dari sejak muda dia sudah dikatakan hewan yang berguna kalau dia sanggup membawa beban atau diberi beban, ya. Tetapi seekor keledai yang disebut binatang tidak ada gunanya kalau dia tidak bisa membawa beban apapun. Dan kita tahu di ayat tersebut, ya, seekor keledai muda yang belum diberi beban dan tidak berbeban, tidak pernah diberi tunggangan, ya. Dan ketika orang-orang bertanya kepada para murid, dikatakan di situ mereka membiarkannya, ya. Itu artinya mereka bodoh amat, cuek. Ya silahkan dipakai aja, karena itu binatang dianggap tidak berguna, yang binatang yang ada di situ itu tidak berguna, nggak ada gunanya. Kamu pakai-pakai aja. Ya, itu kalau mau di sate juga nggak ada, nggak bisa. Ya, sate keledai nggak ada. Nah, justru keledai yang tidak berguna itu dipakai Tuhan Yesus untuk dia tunggangi. Dan Andrew Chen, dia merasa dia adalah keledai yang tiada guna itu. Saat itu Andrew Chen bertobat dan ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Memang di tahun 2015, 10 tahun kemudian, dia dihukum mati. Banyak orang-orang percaya berusaha agar dia tidak sampai dihukum mati. Ya, tetapi dia menyambut hukuman mati itu dengan sukacita. Dia tidak mau ditutup matanya. Dia bernyanyi lagu-lagu rohani, bukan uh, sekedar cerita. Karena ketika Andrew Chen bertobat, dia mempertobatkan 313 orang.
Dia membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Sampai di hari hanya dia akan ditembak mati. Dia masih membawa satu jiwa yang stres luar biasa karena mereka juga mau ditembak. Dia jedot-jedotin kepalanya di tembok dan dia peluk orang itu. Dia hiburkan hati orang itu. Dia doakan orang itu sampai orang itu bisa menerima Yesus dan mereka bisa bersuka cita menyambut hukuman yang diberikan. Bukan mereka cuek dengan hidup mereka. Bukan mereka menganggap remeh hidup mereka. Tetapi mereka menyambut konsekuensi itu dengan tulus. Ya, banyak kisah di seputar kematian Enduchen yang uh, mungkin membuat kita terharu. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi saya, sekalipun cerita itu memang mengharukan saya, tetapi saya belajar bahwa saat orang bertobat, dia bisa membawa jiwa. Itu yang saya pelajari ya. Seringkali kita, apalagi seorang hamba Tuhan ya, kita berbicara kepada jemaat, ya kita rindu hidup kita menjadi teladan, tetapi seberapa banyak jiwa yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Itu yang saya belum ada apa-apanya daripada Andrew Chen, seorang Andrew Chen. Jadi kalau tadi pagi kita atau tadi malam saya tidak tahu, saya tidak lihat WA-nya terlalu persis, tapi kita sedang diberikan input Google Form ya. Apa pergumulan Bapak Ibu? Pergumulan kita tiap-tiap waktu bukan ekonomi, tapi pertambahan jiwa. Sejauh mana kita merintis atau mengembalakan atau mengajar orang, bahkan mengajar mahasiswa di sekolah kita, tapi berapa jiwa yang sudah kita bawa pada Tuhan? Berapa jiwa yang jemaat kita bawa pada Tuhan? Maksudnya jemaat itu uh, membawa jiwa kepada Tuhan. Itu kerinduan kita kan? Nah, dan pekerjaan Tuhan sangat besar. Saya terhubung di dalam pelayanan misi suku terabaikan. Yang masih banyak gereja belum memahami pentingnya suku terabaikan. Suku yang diabaikan oleh gereja. Suku yang tidak ada di gereja. Bukan mereka yang terasing di pegunungan atau di hutan-hutan. Itu suku terasing namanya. Tapi suku terabaikan adalah suku yang diabaikan gereja. Ya. Jadi, dan saya belajar melihat banyak orang percaya ketika diajak untuk menjangkau jiwa, mereka ketakutan. Aduh Pak, saya nggak bisa penginjilan. Selama ini tidak bicara. Tapi ketika saya menyampaikan, kita perlu membagikan kabar baik. Saya merasakan, ya seorang gembala itu bisa merasakan hati dari domba-dombanya ya. Apakah mereka takut? Apakah mereka khawatir? Apakah mereka dalam pergumulan? Kita bisa rasakan. Dan ketika saya menyampaikan, ayo kita belajar membagikan kabar baik, hati mereka jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Bagikan kabar baik, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyertai sekolah anak-anak kita, bagaimana Tuhan menolong pekerjaan kita hari-hari. Ada yang tani, ada yang tukang beca, ada yang tukang rongsok, ya, ada yang ke gereja pakai sepeda,
Ada yang ke gereja bawa motor, ada yang bawa mobil, dan seterusnya ada yang jalan kaki. Juga masih ada. Tapi itu diceritakanlah kepada teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya tentang kebaikan itu. Barulah mereka memahami. Barulah tenaga yang ada di sebuah desa menerima, mau untuk dilatih, mau untuk diajar, untuk bagaimana membagikan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya temukan tadi malam. Matius 27 ayat 32. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Nah, kita tahu di dalam Matius 27 ayat 32, 33, dan seterusnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disalibkan. Tetapi ayat 32-nya buat saya itu memberi kesan yang baru. Selama ini kita tahu cerita ini, cerita sungguhan tentang Yesus yang akan disalib. Seolah-olah memang cerita besarnya Yesus yang disalib. Bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana pakaiannya dibagi-bagikan, bagaimana dia diberi mahkota duri, dan seterusnya. Tetapi tadi malam saya berpikir, saya merenungkan, saya mendapatkan untuk saya harap bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Anak sekolah minggu juga diberitahu ada Simon dari Kirene yang ikut pikul salib. Tetapi tadi malam saya berpikir, orang itu mereka paksa. Jadi Simon ini terpaksa ya. Saya tidak tahu, belum wawancara dia. Tetapi yang jelas, orang-orang memaksa Simon untuk pikul salib Yesus. Saya menemukan memang salib Yesus itu harus dipaksa dari kita. Kita sering mengatakan kita punya salib, kita mesti pikul salib. Tapi kenyataannya kita lihat, mungkin kita sendiri tidak merasa pikul salib. Jemaat juga rasa-rasanya mereka tidak tahu atau tidak mau pikul salib. Kebanyakan orang percaya tidak mau pikul salib kan? Pikul salib ya bisa dikatakan itu keputusanku, ya kan? Tidak hanya jadi lagu saja, tetapi betul-betul kita butuh Roh Kudus. Simon saat itu dipaksa pikul, dia pikul saja karena itu memang sebuah benda yang harus dipikul begitu ya. Tapi dalam kehidupan ini kita sendiri pikul salib bukan seperti menggotong benda yang berat. Kalau buat saya zaman sekarang gotong benda berat itu gampang. Bisa banyak cara, bisa banyak akal kita gunakan, tapi dalam makna rohani tentunya Alkitab itu kita tidak bisa banyak cara ya. Hanya satu cara, mengandalkan Roh Kudus. Dalam banyak kesempatan kita bertemu dengan orang, kita juga melayani orang, dan kita perlu peka suara Tuhan.
Ya, dan suara Tuhan itu perlu kita latih untuk didengar, untuk suara kita lebih kecil daripada suaranya dia. Ya, seringkali kita banyak melakukan kesalahan, pun kita masih dengar suara Tuhan. Tapi waktu kita rendah hati, mau mengecilkan suara kita, mengecilkan ego kita, bahkan sampai nol, suara dia akan nampak lebih besar, dan suaranya tidak pernah marah-marah, suaranya itu baik, dan selalu menolong kita sekaliannya, khusus hamba-hamba Tuhan. Di dalam pergumulan kita, keluarga, layanan, jiwa-jiwa, bahkan keseharian kita tetap perlu suara Tuhan. Setinggi apapun pendidikan Bapak Ibu, atau mau setinggi apapun pendidikan kita, selalu ditemukan kesuksesan seorang hamba Tuhan adalah berdoa. Kesuksesan pun, Rasul Paulus katakan, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Apa yang harus dilakukan? Sebab itu sesuatu yang harus kami lakukan. Kita semua hamba tiada berguna. Jadi kiranya itu bisa memberikan perenungan bagi kita sekaliannya, bahwasanya kita perlu terus bangun kerendahan hati, tidak ada ambisi. Kita mau ambisi apa toh di dunia ini, di organisasi? Aduh, ya itu makin banyak tahu, makin nggak enak hidup kita ya. Nah, tidak perlu ambisi, menjadi gembala sidang pun tidak perlu ambisi, sehingga kita bisa bebas, ya bisa bebas melakukan kehendak Tuhan. Tidak perlu ego, tidak perlu merasa tersaingi, tidak perlu merasa susah hati, ya kita bisa berjalan mengikut Tuhan. Kita belajar dari banyak orang yang, apalagi di zaman sekarang yang sangat memerlukan orang-orang muda, kita perlu bergumul betul-betul orang muda seperti zaman dulu, bisa mau dengan segera melayani pekerjaan Tuhan, tidak memikirkan hidupnya, mau memberi diri. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikian, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sempurna, Tuhan yang menjadi Allah kami, dan Allah bagi semua orang. Engkau yang menurunkan hujan bagi semua orang. Engkau yang menerbitkan matahari bagi semua orang. Mari Tuhan, biarlah kami semakin peka dengan hati-Mu dan menghidupi salib dalam hidup kami. Bukan hari lepas hari, tapi waktu demi waktu. Bahkan ketika kami tidur pun, kami dalam rangka menghidupi salib itu. Kami istirahat untuk bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi, atau perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Engkau sediakan atas kami.
Tuhan tolong kami untuk bisa menjangkau lebih banyak, dan kami dipercayakan Tuhan untuk memuridkan mereka, untuk membawa mereka bukan untuk memenuhi gereja atau memenuhi komsel kami, tetapi untuk supaya mereka menjangkau juga saudara-saudara mereka. Kami tidak boleh menunggu, kami harus mengusahakan dan mengedukasi jemaat Tuhan untuk terus mengusahakan, untuk terus berjuang, agar supaya kesudahannya itu segera tiba. Firman-Mu yang ajaib dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.